Oke, selamat pagi, selamat siang adik-adik. Untuk minggu kedua bulan Maret ini kita akan bahas modul 8 dan 9 ya. Jadi 8 dan 9 akan kita bahas. Jadi modul 8 itu mengenai network layer, sedangkan modul 9 itu berkaitan dengan ICMP. Nah, kita akan mulai saja di modul 8. Nah, modul 8, jadi modul 8 ini apa yang akan kita pelajari? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 topik. Pertama, kita akan mempelajari karakteristik dari network layer. Bagaimana network layer itu tersendiri, bagaimana network layer itu merupakan suatu protokol yang reliable dalam berkomunikasi di jaringan komputer. Kemudian kita juga akan bahas mengenai paket IP versi 4, ya, kemudian IP versi 6, kemudian bagaimana host itu melakukan mencarikan jalur, ya. Jadi mencarikan jalur paket tersebut dipindahkan dari satu alamat ke alamat yang lain. Nah, tentunya itu nanti berkaitan dengan tabel routing. Nah, ini modul 8. Oke, kita masuk ke topik pertama. Nah, untuk topik pertama ini kita akan lihat ya. Jadi di network layer kalau kita lihat OSI model, jadi network layer itu ada di layer 3 ya. Jadi kita ingat ulang bahwa layer 1 adalah layer 1 adalah layer fisik ya, layer fisik. Layer 2 adalah data link, layer 3 adalah network. Nah, ini akan kita pelajari network layer. Nah, network layer di sini ada internet protokol IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, network layer di sini banyak mengatur hal-hal berkaitan komunikasi, bagaimana suatu data itu nanti akan diberikan suatu pengalamatan ya. Jadi pengalamatan nanti ada pengalamatan alat, yaitu pengalamatan IP ya. Ini bisa alamat sumber, bisa alamat tujuan. Kemudian di network layer juga dia juga mengatur ya. Jadi protokolnya mengatur bagaimana mengenkapsulasi, jadi membungkus, kemudian dienkapsulasi atau membongkar lagi bungkusan. Kemudian routing, bagaimana dia mencarikan jalur yang terbaik. Nah, ini protokol-protokol yang diatur di layer network. Jadi kita akan lihat di sini ada video ya. Ada video, Anda bisa akses di neteket.com ya. Jadi saya jalankan saja. Jadi kalau kita jelaskan gini. Nah, misalkan saja 192.68.32.11. Jadi ini akan mengirim data. Nah, ini di layer 765 ini data. Sampai layer 4 dia akan dienkapsulasi, dibungkus ya. Kemudian sampai layer 3 dia dienkapsulasi namanya paket. Di layer 2 juga akan dienkapsulasi lagi namanya frame. Kemudian di layer 1 itu nanti diubah ke dalam bentuk bit stream. Dikirim ke router, kemudian dicarikan jalur sampai di tujuan, frame tersebut dienkapsulasi ya, dibongkar paket, dibongkar pembungkusnya. Jadi menjadi tadi dari awal tadi di sini menjadi dari sini frame menjadi paket, menjadi segmen, kemudian menjadi data sendiri dan dibaca. Nah, ini proses enkapsulasi dan dienkapsulasi. Ya, jadi proses bagaimana membungkus dan bagaimana membongkar. Nah, bungkusan itu apa? Jadi yang ditambahkan itu apa? Yang ditambahkan adalah headernya ya. Jadi kalau kita lihat nanti setiap layer dimulai dari layer 4, 3, 2 itu ada alamat-alamat. Jadi tadi di layer 4 ini ada enkapsulasi ya. Nah, kita lihat di layer 4
ini ada tambahan dibungkus enkapsulasi di sini ya. Di sini segmen ya, segmen. Nah, di sini tambahannya adalah port number ya. Kemudian di sini juga ini namanya paket ya, paket. Paket. Tambahannya adalah network address, net address atau IP address ya. Untuk gampang IP address saja deh. IP tujuan dan IP sumber, IP address. Tambahnya di layer 2 tambahnya adalah MAC address. Tentunya ada tambahan-tambahan yang lain, tapi yang inti adalah ini. Jadi ini paket, ini namanya frame. Jadi jangan lupa. Nah, ini di sisi sebelah pengirim. Ini penerima. Nah, tentunya di penerima nanti ketika dia di layer 2, maka MAC address itu akan dihilangkan. Ini saat tanda min ya, dihilangkan. Jadi kalau ini plus, ini min. Nah, minnya juga sama. Kalau di layer 2 minnya MAC address-nya dihilangkan. Jadi di dekapsulasi. Ini juga dikurangkan nanti di layer 3-nya. Layer 4-nya nanti dikurangkan juga untuk port number-nya. Sehingga masuk di sini kembali ke data lagi. Ini data. Kemudian ini di sini namanya segmen, di sini namanya paket, di sini namanya frame. Nah, ini proses enkapsulasi sama dienkapsulasi. Jadi proses enkapsulasi dan dienkapsulasi bisa Anda lihat di sini. Nah, ini bagaimana proses enkapsulasi itu sendiri. Nah, di layer 4, ini layer 4, tentunya data dari atas tadi ini sudah ditambahkan dengan segmen header. Nah, itu di layer 4. Jadi tadi di sini ada port number. Jadi ada port number source, ada destination. Destination source sama source port itu segmen headernya. Nah, itu di layer 3, di layer network itu nanti ada IP header. Nah, jadi yang data di sini data yang ini tidak sama ya dengan yang atas ya. Jadi data di sini sudah mencakup segmen header itu menjadi data. Ini sudah menjadi data. Nah, tentunya IP header ini akan ditambahkan dengan destination IP sama source IP. Source IP address sama destination IP address. Ini enkapsulasi di layer network, layer encapsulation. Nah, sekarang kita akan lihat karakteristik dari Internet Protocol itu sendiri. Jadi karakteristik dari Internet Protocol ini yaitu dia memiliki low overhead, artinya bahwa dia tidak banyak membutuhkan ya. Jadi low overhead tidak membutuhkan bandwidth ya, bandwidth yang cukup besar karena ada berbagai macam mekanisme yang digunakan. Yaitu dia connectionless, base effort, sama media independent. Nah, kita akan bahas satu persatu. Karakteristik IP itu, Internet Protocol ini dia memiliki karakteristik connectionless. Apa artinya connectionless? Kita lihat di sini. Nah, connectionless di dalam komunikasi layer 3 itu tidak dipersyaratkan bahwa dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu harus selalu on.
harus selalu on, tidak. Harus dibedakan dengan layer 4. Layer 4 itu adalah ada protokol koneksi yang namanya UDP sama TCP yang di layer 4. Jadi kita juga mengenal yang namanya connectionless, connection oriented sama connectionless, yaitu TCP yang sifatnya adalah connection oriented connection. Kemudian untuk UDP itu adalah connectionless. Nah, ini di layer 4. Tetapi di layer 3, ketika itu dikirimkan sifatnya adalah connectionless, ya. Jadi tidak peduli bahwa jalan tujuan itu hidup atau mati. Jadi ibaratnya gini, ini ada contoh aja deh. Ini diberi contoh yang namanya connectionless itu kalau kirim surat. Ketika kirim surat, ya, surat atau paket juga boleh. Kalau saat ini sudah jarang Anda kirim surat ya, tapi kirim paket barang, nah itu lebih banyak dilakukan. Nah, ketika Anda kirim paket, ya, Anda nggak peduli apakah rumah ini, ya, tujuan yang Anda kirim itu dia ada penghuninya atau tidak, betul nggak? Yang penting Anda tulis. Saat Anda kirim ke ini jasa, misalnya ini ekspedisi ya, karena kalau saat ini ada nama mailbox, Anda mungkin nggak kenal. Mailbox itu mungkin sudah mulai hilang tahun 90-an ya, 90-an ya, awal 2000 sudah mulai hilang yang namanya mailbox. Nah, tapi saat ini adanya agen ekspedisi. Anda datang ke agen ekspedisi, saat Anda datang ke agen ekspedisi, Anda nggak peduli apakah ini rumah yang dituju itu dalam kondisi siap menerima paket atau tidak. Nah, si pengirim mobil ini, dia akan melewati berbagai macam jalan. Dia misalkan dia bisa jalan menuju rumah ini, mungkin ada yang lewat sana, lewat bawah, lewat atas. Jadi dia bisa lewat tengah. Ya, jadi bisa lewat berbagai macam jalan. Jadi sama seperti di dalam internet nantinya. Ini ada banyak router yang menuju ke satu titik. Ini server misalnya. Ini server. Nah, kemudian ini ada komputer host. Nah, ketika ini layer 3, di layer 3 itu di router, dia tidak peduli apakah nanti ke depannya itu ada jalur putus atau tidak. Jadi meskipun ini putus, maka dia bisa lewat atas, ya, lewat atas. Ya. Kemudian kalau biasanya lewat di sini putus, dia bisa lewat bawah. Dan dia bisa jalannya seperti ini, saya tebalkan di sini. Nah, jadi dia bisa lewat mana saja. Jadi connectionless artinya adalah bahwa ketika dia dalam pengirimannya, maka dia tidak lagi mempermasalahkan apakah di jalur yang akan dilalui itu putus atau tidak. Dan nanti itu akan diatasi di setiap titik yang dilewati. Apakah itu kalau seandainya nanti buntu ya di drop. Tapi kalau seandainya enggak ya nanti dicarikan jalur yang lain. Nah, di dalam hal ini dia tidak ada informasi there is no control information needed. Sinkronisasi dan acknowledgement itu tidak ada. Ini berbeda dengan layer 4 di TCP. Di TCP itu fungsinya memang protokol ini fungsinya adalah untuk mempertahankan koneksi. Ya. Jadi dia pasti kalau di TCP ada acknowledge, ada sinkronisasi, ya, ada sinkronisasi. Itu di layer 4. Jadi layer 4 tujuannya adalah untuk itu. Tetapi saat pengantaran itu sudah tidak perlu lagi itu. Jadi nanti itu tugasnya layer 4 untuk mempertahankan koneksi, kemudian memastikan bahwa tujuan sama akhir itu siap
untuk saling berkomunikasi. Jadi layer 3 tidak ada urusan dengan apakah nanti host sama host asal sama host tujuan itu hidup dan mati, itu bukan kawasannya layer 3, tapi kawasannya layer 4. Nah, ini pengertian dari connection loss. Nah, kemudian ada base effort. Nah, tadi juga sudah saya singgung. Base effort itu pengertiannya adalah di dalam pengantaran paket dia akan mencarikan jalur yang terbaik, ya, jalur terbaik, tetapi tidak ada garansi. Nah, jadi dia cepat, sistemnya dia akan cepat, dia mengirimkan akan cepat. IP tidak akan menggaransi pengiriman paket tersebut, ya. Dia paket base effort kenceng, carikan jalur yang terbaik kenceng. Nah, tentunya ini akan mengurangi beban jaringan, ya. Jadi model-model ini akan mengurangi beban jaringan. Jadi kalau seandainya itu ada garansinya, paket-paket yang lewat di sini, ya, paket-paket yang lewat di sini, bisa jadi nanti dia mati di sini, drop, ini mati. Nah, bagaimana kalau misalkan si ini A dan B, ini dia B itu adalah web server, ini adalah host, ya, ini host. Nah, kita ingat bahwa ketika A ini pakai browser, dia menggunakan TCP ketika dia di layer 4-nya. Nah, tentunya ketika layer 4 yang mau TCP, tentunya harus ada jaminan paket itu sampai. Nah, tetapi di sini di layer 3 itu tidak ada jaminan. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini di layer 3. Layer 3 itu tidak ada jaminan. Lalu bagaimana misalkan ini di host A, ini misalkan internet banking, ya, dia mencantumkan mentransfer uang 10 juta, ya, 10 juta. Nah, kalau misalkan itu paket-paketnya itu tidak sampai utuh, bagaimana itu dijamin bahwa transfernya itu 10 juta? Mekanismenya seperti apa? Nah, ini kita harus melihat apa itu fungsi dari layer 4, apa itu fungsi layer 3. Layer 4, jadi di layer 4 di transport itu dia menjamin, nah itu tadi, protokol yang mengatur bagaimana komunikasi itu sukses, itu ada di layer 4. Jadi di sini pun juga ada layer 4. Ini juga ada layer 4. Tetapi di sini tidak ada layer 4. Di router itu hanya layer 3. Ini hanya layer 3. Ini layer 3. Jadi dia tidak menjamin, ya. Di host juga ada layer 3. Ada layer 2, ada layer 1, ada layer 5 sampai dengan 7, ya, di host. Ini juga sama. Ini layer 5, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 ada semua. Itu di server ada semua. Nah, ketika paket tersebut hilang di sini, tentunya dia hilang di sini. Host di sini tidak menerima paket. Jadi paketnya missing. Jadi misalnya paket 1, 2, 3. Di sini misalkan dia hanya terima paket 1 dan 3, ya, paket 1 dan 3. Duanya nggak ada. Lalu bagaimana duanya? Kalau di layer 3 itu dia tidak menjamin pengiriman paket. IP will not guarantee delivery of the packet. Nah, tentunya ini tugas di layer 4. Layer 4, ketika layer 4 itu fungsinya adalah memastikan bahwa pengiriman itu kalau menggunakan TCP itu harus reliable, harus sama, harus persis, harus utuh. Ketika 2 tidak ada, maka layer 4-nya meminta ulang paket
duanya dikirim ulang. Sehingga di sini misalkan tadi paket 2 itu mati, jadi paket 2 itu drop, maka di sini akan kirim lagi paket 2. Jadi yang mengirimkan, yang memerintahkan adalah layer 4. Layer 3 itu tidak akan menjamin. Jadi kalau ini rusak di layer 3, itu nanti sampai di host, sampai di tujuan server, dia ya tidak akan terbaca. Tetapi layer 4-nya bisa tahu, oh ini kurangnya paket nomor 2 misalnya, atau sequence number-nya nomor sekian, maka dia akan minta lagi acknowledge yang beberapa. Nah ini layer 3 best effort, karena dia akan jadi best effort, pengirimannya cepat karena tidak ada garansi, karena juga tidak membutuhkan acknowledge, ya, tidak membutuhkan acknowledgement, ya. Jadi ini yang terjadi di layer 3. Layer 3 juga sifatnya media independen. Jadi media independen itu tidak bergantung pada media. Jadi misalkan saja ini host, dia bisa lewat kabel super Ethernet, kabel tembaga. Kemudian dia juga bisa lewat kabel serial. Ini medianya kabel serial. Dia bisa lewat kabel fiberoptik, ya. Jadi meskipun lewat berbagai macam media yang berbeda, itu tidak akan mengubah, tidak akan merubah, tidak akan berpengaruh pada data yang dikirimkan. Dia lewat tembaga lagi, kemudian lewat wireless. Jadi meskipun melewati berbagai macam media, di layer 3 ini paketnya tidak berpengaruh, ya, tidak akan rusak, ya. Jadi tidak akan rusak karena ada mekanismenya bahwa enkapsulasinya itu di layer 3 itu hanya IP, ya, hanya IP. Nanti bagian untuk mengecek CRC-nya itu ada di layer 2, ya. Ini media independen sudah saya jelaskan, ya. Oke, sekarang kita akan lihat IP versi 4 paket. Paket IP versi 4. Jadi struktur paket IP versi 4. Di situ ada headernya, ya. Jadi header paket 4 itu memiliki suatu kegunaan, ya. Gunanya memastikan bahwa paket tersebut nanti dikirimkan ke alamat yang benar. Jadi ini pertama. Jadi kita tahu di sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di layer 3 ini setiap paket itu akan ditanding header, yaitu destination, IP address sama source-nya. Jadi ibaratnya kalau Anda kirim paket itu ada kepada yang terhormat, itu adalah destination. Kemudian terus pengirimnya juga dituliskan. Tujuannya apa? Supaya nanti ekspedisi itu bisa mengirimkan pada alamat yang benar. Kemudian yang penerima pun juga tahu, oh ya, saya dapat pengiriman dari si A. Kalau pengirimnya ada di situ, alamatnya ada, sehingga ketika dia mau mengucapkan terima kasih atau mau mengirim balik parcel misalnya, itu juga tidak akan salah. Nah itu jadi header di IP versi 4 itu juga ada destination, ada source-nya. Ini untuk memastikan bahwa pengiriman nanti benar. Kemudian juga ada informasi hal lainnya, ya, kaitannya dengan processing di dalam pengiriman. Jadi ibaratnya kalau Anda kirim paket itu, ekspedisi juga kalau misalkan di ekspedisi ada macam-macam tipe paketnya. Oh, paket ini dikirim secara ekspres, oh ini biasa. Nah itu tentunya ada kodenya. Nah tentunya di IP versi 4 pun juga ada, paket-paket itu ada dikasih suatu kode-kode tertentu. Kemudian juga di IP versi 4 ini juga headernya di layer 3 nya itu juga ada berbagai macam informasi yang nantinya digunakan di setiap router, di device di layer 3, ya, di layer 3. Nah, itu nanti akan kita coba saja. Nah ini format headernya, jadi feed yang ada di situ. Ini ada version, ya, ada version.
versi untuk menentukan apakah itu headernya itu IP versi 4 ya. Kemudian ada ini DS dan DS, SCN, DSP ini dipakai nanti untuk di yang saya maksudkan tadi di layar 3-nya. Jadi itu nanti kaitannya berkaitan dengan apakah itu nanti ada suatu quality of services QoS-nya. Ya. Itu kaitan di setiap router dia akan baca itu juga. Nah, kemudian ada hal yang lain seperti ini, time to live. Nah, time to live ini suatu identitas, yaitu suatu angka, di mana angka itu akan selalu berkurang ketika dia melewati router. Jadi setiap melewati suatu titik router atau nanti ini istilahnya hook count ya. Jadi ketika angkanya mencapai 0, maka itu akan di drop. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya paket tersebut ketika itu terjadi pengiriman, di mana pengirimannya itu ada suatu kesalahan di kabel routing, sehingga dia berputar-putar terus. Paket tersebut dia akan dimatikan atau dia akan di drop, supaya dia tidak akan selamanya ada di jaringan. Karena kalau selamanya ada di jaringan, dia pasti akan membebani jaringan. Contohnya begini, jadi seperti di kehidupan kita sehari-hari, di jalan raya itu semua kendaraan itu dibatasi dengan kapasitas bensin, dan juga pengendaranya itu juga mungkin punya juga keterbatasan kelelahan. Jadi kalau bayangkan saja, kalau misalkan di jalan raya itu setiap mobil itu ada mobil yang cari alamat nggak ketemu-ketemu, tapi dia muter-muter terus di kota-kota itu, muter terus tak terhingga. Dan yang lain juga gitu, punya daya tahan tubuh yang tak terbatas. Maka kota tersebut kalau seandainya ada pertama ada satu orang yang muter-muter tersesat dan nggak ketemu, dia termuter terus, 2 orang, 3 orang, dari hari tambah hari bertambah terus, sampai setahun juga bertambah terus, sampai 10 tahun bertambah terus, maka jalan itu hanya akan dipenuhi oleh orang muter-muter yang tidak jelas. Nah, di dalam jaringan pun juga demikian. Di jaringan ketika paket itu terjadi routing loop, nanti istilahnya ketika Anda belajar mengenai protokol routing, ada kita mana yang namanya routing loop, di mana paket itu akan bolak-balik melewati router. Jadi istilahnya melewati router yang satu, kedua, tiga, kembali lagi ke satu, kemudian kedua, jadi seperti tidak akan pernah ada ujungnya. Nah, itu kalau tidak dihentikan, maka jaringan tersebut akan penuh, akan sesak. Ya, tentunya terjadi kemacetan. Nah, tadi juga saya sampaikan di situ ada source address sama destination. Nah, kemudian ini ada protokol berkaitan dengan protokol layer 3 yang akan terlihat di sini. Nah, penjelasan itu terlihat di sini. Version itu kaitannya nanti untuk menentukan versi 4 ya. Jadi versi 4 ini ini 4 atau nanti versi 6. Kemudian ada layanan khusus ya. Jadi perbedaan layanan. Jadi kaitan dengan quality of services, QoS-nya ya. Jadi kalau tadi saya analogikan ketika Anda beli paket itu jalur yang cepat atau yang enggak. Kemudian checksum untuk melihat apakah headernya itu terjadi kerusakan atau tidak. Time to live tadi sudah saya jelaskan bahwa time to live itu suatu nilai di mana ketika dia melewati suatu router maka angkanya akan berkurang ya. Ini protokol tadi kaitannya dengan tipe protokol yang ada di layer atasnya ya. Jadi di layer atasnya ada TCP UDP, sehingga dia akan tahu apakah itu paket yang dilewati menggunakan layer 4-nya itu TCP atau UDP. Source sama destination sudah saya jelaskan tadi. Nah, kaitan dengan contoh videonya, silahkan adik-adik untuk jalankan videonya yang ada di Cisco Packet ya. Yang ada di situ videonya ada. Silahkan deh Anda lihat
Itu bagaimana membaca headernya pakai Wireshark ya. Nah, kita lihat IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini muncul karena keterbatasan ya. Jadi IP versi 4 itu memiliki keterbatasan di versi 4 sehingga muncul IP versi 6. Nah, tentunya IP versi 4 itu sudah penuh ya sebenarnya. Yang dimaksud penuh itu gini, setiap, karena protokol di internet itu gini, setiap device yang ada di jaringan harus memiliki IP ya, IP. Nah, kemudian IP versi 4 itu kemudian di totalnya hanya 32 bit, sehingga dia maksimum device yang dia dialamati hanya 2x32. Ini mungkin nolnya sekitar 9 kalau nggak salah ya, sekitar 1 miliaran ya, miliaran. Nah, dengan jumlah IP yang terbatas, IP versi 4 sudah istilahnya sudah dibuat berbagai macam cara supaya dia bisa melayani berbagai macam IP. Contohnya kemudian dibagi, ada IP privat, IP public. Yang semula itu IP itu tidak ada private sama public, jadi setiap IP itu levelnya sama. Nah, semua IP di dunia tidak boleh ada yang sama persis. Kalau sama berarti dia crash. Nah, itu jadi masalah. Tentunya suatu perusahaan taruhlah Duta Wacana satu perusahaan saja dia memiliki misalkan jumlah mahasiswa ada 5.000 ya, 5.000, kemudian ya, total 5.000 dengan karyawannya taruhlah semuanya total ada 6.000, baru 6.000 user itu juga butuh IP, kemudian ada alat jaringan. Jadi bayangkan saja bahwa satu perusahaan aja kira-kira bisa sekitar 5.000-an, belum perusahaan yang besar seperti Gajah Mada mungkin bisa lebih besar lagi. Nah, kalau kita jumlah seluruh dunia itu nggak akan cukup IP versi 4. Maka kemudian dibuat mekanisme bagaimana ada IP private ya, ada private number, ada public. Jadi ada private IP ya. Jadi ada private IP dan public IP, public addressing. Nah, public IP itu adalah IP yang boleh jalan-jalan di internet, yang tidak boleh sama, yang harus izin penggunaannya. Sedangkan private IP itu yang boleh digunakan bebas. Jadi di setiap perusahaan bisa, misalnya di UKDW misalnya. UKDW pakai IP di privatnya, di lokalnya pakai 192 misalnya, 168, 10. Mungkin di UGM juga boleh juga pakai 192, 168, 10. Ini yang kita sebut sebagai IP privat ya, IP privat. Nah, kalau Anda mau tahu IP privat dan IP publik, IP privat IP itu dari 10 XXX ya, itu depannya 10, kemudian 172 16 XX sampai 172 30 31 ya, 31 XX, kemudian 192 168 XX. Ini adalah private IP privat. Nah, selain itu adalah IP publik. Nah, mekanisme yang lain. Jadi IP versi 4 supaya dia masih bisa dimanfaatkan adanya NAT, Network Address Translation. Dan saat ini yang banyak digunakan ya. Jadi satu perusahaan itu dia punya IP publik hanya terbatas, mungkin hanya punya blok numbernya hanya ada 4 atau 8 atau 16, tapi yang menggunakan di bawahnya itu ada ribuan karena ada proses jadi Network Address Translation. Jadi ada proses istilahnya itu perwakilan. Kalau saya buat dengan bahasa umumnya adalah perwakilan. Jadi perwakilan untuk supaya paket itu bisa jalan-jalan di internet. Jadi kalau
Anda akses misalnya Google atau akses YouTube, akses Instagram, akses apapun ketika Anda di internet browsing, laptop Anda IP-nya adalah IP publik, maaf, IP privat number. Tetapi setelah keluar dari gateway, maka itu akan diganti, IP Anda akan diganti oleh sistem, oleh router, itu menjadi IP publik. Supaya apa? Supaya paket tersebut bisa lewat internet, lewat jalur publik. Nah, ini perbedaan IP privat sama IP publik. Nah, gambaran umum IP privat dan publik itu misalnya begini. Kalau Anda di Yogyakarta ya, di Yogyakarta, Anda ada Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Jalan Sudirman itu hanya ada satu. Ya, itu yang disebut sebagai jalan nama jalan publik. Kemudian jalan privatnya apa? Di Sudirman mungkin ada Gang Nangkula, Gang Bima, kemudian Gang Serikandi misalnya. Nah, di Gejayan ini juga ada Gang Bima, ada Gang Serikandi, ada Gang Nangkula. Jadi yang gang-gang ini namanya private address, ya. Sedangkan yang jalan yang dalam satu kota yang namanya nggak boleh sama, itu adalah jalan yang namanya publik. Nah, di dalam IP versi 4 pun juga demikian. IP yang tidak boleh sama di seluruh dunia itu adalah IP publik penggunaannya. Sedang IP yang boleh sama itu adalah IP privat. Nah, ini kaitannya dengan IP versi 4. Nah, ini karena ada keterbatasan itu, itulah kenapa ada IP versi 4. Nah, ini kita lihat perbandingannya. IP versi 6 tentunya di sini ada 128 ya, ada 128 bit bandingkan dengan IP versi 4. IP versi 4 itu hanya 32 bit ya. 32 bit. Ya, 32 bit itu kisarannya hanya miliaran. Tetapi jadi ada hanya miliaran IP ya. Jadi sekitar 2 pangkat 32. Sedangkan 2 pangkat 128 itu bisa undecillion. Jadi nolnya ada berapa nih, banyak banget gitu. Nolnya ada 36. Jadi di IP versi 6 nanti tidak mengenal yang namanya IP privat sama IP public. Ya, enggak ada ya. Jadi tidak mengenal juga adanya network address translation, juga enggak ada. Nah, ini dirasa bahwa IP versi 6 ini akan mencukupi seluruh kebutuhan IP di seluruh dunia. Jadi orang-orang masing-masing orang juga akan mendapatkan IP, kemudian tidak akan sama, tidak akan pernah ada yang sama. Nah, ini IP versi 6. Nah, lebih jauh lagi kita akan bahas IP versi 6 ketika kita bahas mengenai DHCP dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat paket headernya ya. Di paket headernya IP versi 6 terlihat agak sedikit berbeda. Yang sama adalah ini versionnya, ada versionnya untuk mencirikan bahwa itu IP versi 6. Kemudian traffic class itu kaitan tadi dengan QoS tadi. Kalau di IP versi 4 tadi ada DS dan sebagainya tadi. Kemudian ada lagi hop limit, ini pengganti TTL. Jadi pengganti TTL itu hop limit ya. Jadi tetap harus ada pembatasan ya. Jadi di layer 3 itu tetap diatur bagaimana paket itu jangan sampai dia di routing loop itu tidak pernah berhenti ya. Dan payload line, jadi berkaitan dengan payloadnya, panjang payloadnya berapa ya. Nah, kemudian baru source IP address ini 128 bit, destination 128 bit. Nah, berbeda dengan IP versi 4 di mana itu hanya 32 bit. Nah, ini penjelasan sudah saya jelaskan tadi. Untuk versinya ini 6 ya, versi 6. Nah, kemudian traffic class kaitan dengan quality of services QoS, jadi ekuivalen dengan DivServ atau Swift tadi ya. Flow label di level itu menghandle bagaimana identifikasi flow-nya ya.
Kemudian payload length. Jadi payload length dijelaskan di bagian dari porsi data payloadnya. Baik, header itu kaitan tadi sama seperti di API versi 4, kaitan dengan komunikasi atau mungkin protokol yang ada di layar di atasnya. Dia mulai TCP atau UDP atau IGP, itu adalah paket UCMP dan sebagainya. Hop limit itu kaitannya dengan TTL tadi. Dan IP source destination sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, kayak videonya juga silahkan videonya Anda jalankan saja di Cisco neteket.com. Silahkan Anda explore ya, explore itu modul 8, 78 ada eksplorasi supaya Anda paham betul. Jadi di situ di cisco.neteket.com sudah banyak sekali video. Nah, sekarang kita masuk bagaimana host itu meroutingkan ya. Jadi setiap kali host itu mengirimkan paket itu dalam artian begini. Anda melakukan HTTP misalkan instagram.com, itu Anda mengirimkan paket request ya. Nah, tentunya mekanisme bagaimana dari paket komputer Anda menuju ke switch, menuju ke router, menuju ke ISP, dan di ISP nanti masih ada putar-putar lagi, itu bagaimana mekanismenya ya. Nah, itu Anda harus pahami ini di layer 2 dan mulai dari layer 1, 2, dan 3. Nah, tentunya untuk mulai koneksi nanti layer 4 juga. Nah, ini mekanisme cara kerja. Nah, itulah kenapa kita belajar mengenai protokol-protokol, kita belajar mengenai usul model. Nah, paket itu selalu dibuat di source ya. Jadi source, ya jelas, ini source. Jadi source sumber. Jadi misalkan Anda memulai bicara, tentunya suara itu dibentuk oleh Anda sendiri. Kalau ini kita analogikan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian di dalam komunikasi data, setiap alat yang dilewati oleh paket itu, masing-masing alat, baik itu alat sumbernya, alat tujuannya, alat antaranya, itu selalu memiliki tabel routingnya sendiri. Jadi di komputer Anda pun itu ada routing tabelnya ya. Di router juga ada routing tabel ya. Nah, suatu host dapat mengirimkan paket dengan mengikuti ini. Dia ada dirinya sendiri, jadi kalau dia mengirimkan ke dirinya sendiri itu adalah local host ya. Jadi API versi 4 itu 172.0.1, dan API versi 6 itu alamatnya adalah 1.2.21, artinya depannya 0000, belakangnya 1. Nah, mekanisme bagaimana suatu komputer Anda ketika Anda itu tekan enter. Nah, tentunya dia akan melihat ya destination-nya lokal atau remote. Nah, kita akan tunjukkan ya di komputer saya. Tunjukkan di komputer saya ya. Kita buat command prompt ya. Kita coba command prompt. Kita lihat tabel routingnya di tempat komputer saya, root print. Nah, jadi di tempat Anda juga bisa terlihat. Nah, di komputer saya itu ketika saya ketik root print ya. Jadi ini root print ini akan muncul ya tabel routing. Jadi tabel routing yang ada di komputer saya. Nah, ini ada destinasi 0000, destinasi 00, masnya 00. Artinya apa? Artinya ketika ada IP yang tidak dikenali, ketika destinasinya tidak dikenali, maka dia akan dilarikan ke gateway ya, gateway interface. Jadi gateway-nya di gateway. Nah, ini interface saya dari interface ini IP di
komputer laptop saya wireless, dia pakai wireless. Nah ini gateway-nya 98611 itu adalah di access point saya. Jadi ketika ada IP yang dikenali itu akan dikirimkan ke 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 gateway. Ini yang disebut sebagai IP remote. IP yang internal di dalam 127.0.1 itu adalah lokal. Jadi ketika itu IP lokal, misalkan saya melakukan ping 127.0.1, nah itu kita mengirimkan paket ping itu kemana? Ke diri sendiri, ya ke diri sendiri. Itu adalah lokal IP saya. Tapi ketika saya pasang ping 888 ini ke DNS Google, itu berarti 888 itu adalah IP remote, maka dia akan larikan ke gateway. Nanti urusan berikutnya adalah biar gateway yang menentukan. Jadi dalam komunikasi data yang perlu dipahami di jaringan itu antar device itu memikirkan bagaimana dikirimkan ke next device berikutnya. Setelah itu selesai. Jadi sesimpel itu. Nanti di device berikutnya baru dia akan mikirkan ini tujuannya kemana, kirimkan lagi ke berikutnya juga memikirkan lagi bagaimana dia jalurnya lewat mana. Nah itu mekanisme dalam satu jaringan. Jadi ibaratnya begini, kalau ada, jadi istilahnya tongkat estafet lah. Jadi misalkan saja misalkan ada kerumunan orang ya, jadi ada kerumunan orang, tapi ujung dan ujungnya udah jelas ya. Jadi ujungnya itu ada di utara, itu pakai baju merah. Kemudian yang mengirim dari selatan, baju kuning. Nah antara, saya gambarkan ini aja biar nanti lebih gampang. Jadi misalkan ini ada orang. Nah kemudian di sini ada baju kuning. Nah di sini ada baju merah. Ini baju merah. Nah orang yang pakai baju merah akan ngasihkan paket tujuan baju kuning. Nah orang ini ketika dia mengirimkan ke orang yang satu per satu, ini tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak menyebutkan harus dia dilewatkan mana saja, cuma dia dikirimkan saja, kasihkan ke orang satu. Nah orang satu kemudian dia paket ini langsung dilemparkan. Jadi orang ini hanya berpikir hanya sampai di sini. Kemudian orang satu dia melihat bahwa ini paling si ini tahu kasihkan ini. Nah dia udah nggak berpikir nanti A itu orang kedua mau kirimkan kemana, dia nggak peduli. Ya. Kemudian 2 kirimkan paket ke sini. Nah kedua lalu kelima. Dia hanya cukup itu aja. 5 juga hanya pikir, wah sejauh yang tahu alamat ini yang tahu adalah 3, kiriman ketiga misalnya ya. 3 mungkin dia hanya tahu, wah yang tahu adalah 6. Kemudian 7 dia tahu, oh 7 itu kuning itu dekat saya, pastikan. Nah itu adalah mekanisme di dalam jaringan kalau saya analogikan seperti itu. Jadi setiap alat dia hanya akan melihat tabel routing ada di dalam dirinya. Soal itu nanti di alat yang lain itu salah, itu udah nggak peduli lagi, dia akan kirimkan aja. Jadi mekanismenya seperti itu. Tidak menentukan kamu harus lewat rute A, B, C, D, E, F, G, tidak. Jadi setiap alat itu akan melihat ke tabel dirinya sendiri. Nah nanti di dalam hal forwarding di sini, setiap host, jadi ini sebenarnya host itu tidak hanya sekedar device yang mengirim, tetapi device antara pun juga sebenarnya ketika dia mendapatkan paket itu juga sebagai host juga. Di setiap alat yang dilewati itu memiliki tabel routing. Kemudian juga ada tabel MAC address. Nanti di modul 9 kita mengenai ARP. ARP itu tujuannya apa? ARP itu tujuannya untuk menentukan ini lewat pintu mana, MAC address-nya mana, IP-nya ada, alamatnya tahu, tapi MAC-nya mana. Nah itu mekanisme seperti itu ya.
Jadi di IP versi 4 sama IP versi 6 itu mekanismenya sama ya. Kalau IP versi 4 itu lihat IP address dan subnet masknya, kemudian kalau IP versi 6 itu juga sama, dia lihat prefix-nya ya. Kalau seandainya itu di lingkup lokal, itu kalau di IP versi 6 itu bisa otomatis. Dia ada yang namanya router yang bertugas untuk mempublish ya, jadi mengadvertise IP lokalnya. Jadi ketika nanti kita belajar IP versi 6 ada mekanisme DHCP IP versi 6, ada juga IP versi 6 tanpa DHCP. Beda dengan IP versi 4 itu harus ada DHCP atau harus ada static. Nah ini, nah tentunya tadi saya sampaikan juga ada default gateway. Jadi default gateway itu tentunya merupakan alamat ya, alamat suatu interface di mana itu merupakan pintu masuk atau pintu keluar ya. Jadi default gateway itu akan selalu sama dengan misalkan gitu ya. Ini ada router. Ini ada LAN. Ini switch ya, misal switch. Jadi ini LAN komputer. Jadi ini misalkan net IP address di sini itu selalu harus sama. Ini net default gateway-nya di sini misalkan 192.168.1.2/24, maka di sini IP-nya juga harus satu network dengan ini 192.168.1.1 misalnya /24. Ini misal saja. Nah ini adalah default gateway. Tapi ini juga default gateway juga ini. Default gateway juga terhadap apa? Terhadap paket yang akan masuk. Nah, paket masuk ini adalah default gateway. Jadi default gateway itu adalah IP di mana alamat di mana itu tempat keluar atau masuk. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda di rumah, default gateway Anda mau keluar apa ya, pintu rumah Anda mau keluar itu adalah alamatnya, default gateway-nya ya, default gateway-nya. Nah, default gateway tergantung kemudian kalau orang luar mau masuk, default gateway rumah apa ya, pagar rumahnya, dia mau masuk ke tempat kita, dia lewat pagar dulu, yaitu adalah default gateway. Jadi default gateway itu adalah suatu alamat, merujuk sebuah alamat IP ya, itu default gateway. Nah ini kaitan dengan default gateway. Nah default gateway PC2 dan PC1 untuk ke internet. Ini internet. Jadi PC1 dan PC2 mana? Ya default gateway ini, alamat IP. Kenapa tidak switch di sini default gateway-nya? Switch ya, switch ini adalah layer 2. Tidak ada IP address-nya. IP-nya nggak ada, tidak ada alamatnya. Seandainya nanti kita pelajari switch dikasih alamat, sifatnya bukan untuk mencarikan jalur, tapi sifatnya hanya untuk memanage saja. Jadi default gateway-nya ada di sini. Default gateway-nya ada di sini. Default gateway-nya juga ada di sini. Ya, untuk bawah. Itu default gateway. Jadi segala hal berkaitan, misalnya PC2 mau akses ke alamat remote. Alamat remote itu misalnya remote PC1 merupakan remote, dianggap remote dari PC2. Jadi misalkan ini IP-nya 192.168.1.7. Ini 192.168.1.8. Nah, default gateway-nya tentunya akan merujuk misalnya di sini 192.168.1.1. Nah, ini tentunya default gateway-nya akan sama. Default gateway ini 192.168.1.1. Di sini juga akan sama. Default gateway 192.168.1.1. Nah, itu default gateway-nya. Default gateway akan merupakan jalan pintu keluar masuknya. Nah ini tadi sudah saya lihat. Kemudian di dalam host itu kita mengenal yang namanya netstat ya. Itu tabel root atau root print tadi sama juga, itu juga menunjukkan tabel routingnya. Netstat itu juga melihat tabel routingnya.
Nah ini kan destination, ini untuk remote ya, remote. Jadi IP-IP yang di luar dirinya, dia akan dilarikan ke gateway. Gateway di sini, ini gateway, gateway di sini, di gateway. Jadi melalui interface-nya ini 10.10.10 di sini. Jadi 10.10 ini adalah IP-nya di sini. Ini IP-nya PC1. Ya. Jadi PC1 di NIC tentunya, di NIC logic kabel, NIC network interface card. Nah, sedang 127 itu adalah internal di rumah sendiri. Gitu ya. Nah, itu tadi pengertian di board gateway. Sekarang bagaimana pengertian mengenai routing. Nah, suatu paket ketika itu dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain, itu dasarnya adalah tabel routing ya, tabel routing. Nah, tabel routing itu ada di router 1, router 2. Tapi di sini juga ada tabel routing, jadi kita lihat tabel routing. Kenapa di layer 2 tidak ada? Ini tidak ada tabel routing. Tidak ada tabel routing. Nah, kenapa di switch tidak ada tabel routing? Ini alasannya. Di router PC1 ini ada layer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tabel routing itu protokol layer 3. Di switch ini layer 2. Dia hanya ada layer 2 dan layer 1. Layer 3-nya tidak ada. Kemudian di router 1 ini layer 3. Di situ ada layer 3, 2, 1. Maka ini akan masih tabel routing. Ada tabel routingnya. Ini layer 3. Ada 3, 2, 1. Di OSI model layer 3. Ini ada tabel routingnya. Ini adalah layer 2. Ini ada layer 2 dan layer 1. Ini layernya lengkap. Layer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini pasti ada tabel routingnya. Nah, itu proses pengiriman paket itu biasanya tabel routing. Tabel routing itu kalau saya analogikan itu satu peta yang memiliki peta jalan wilayah itu hanya di layer 3. Layer 2 ada peta apa lagi? Di layer 2 ada tabel MAC. Tabel MAC. Tabel MAC di layer 2. Tabel MAC itu juga peta, tapi peta untuk wilayah lokal. Kalau saya analogikan. Jadi kalau tabel routing itu wilayah yang global, wilayah keseluruhan wilayah seluruh dunia ya tabel routing. Tapi kalau tabel MAC itu wilayah lokal dalam satu rumah aja, jadi denah rumah misalnya. Nah, tentunya tabel MAC itu ada juga di sini. Kalau ini saya kasih tanda strip 2 ya, tabel MAC itu ada di layer 2. Maka di PC pun juga ada tabel MAC. Di router pun juga ada tabel MAC ya. Ya, di router ini juga ada tabel MAC. Ya, di router di PC juga ada tabel MAC. Ini ada tabel MAC. Ya, tabel MAC. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di tabel routing apa isinya? Tabel routing itu berisi mengenai alamat dan interface berikutnya kemana. Contohnya seperti ini. Alamat 192.168.10.0 itu interface-nya di gigabit 00. Nah, ini kita lihat, bisa hapus dulu ya biar kelihatan. Nah, ini hapus. Nah, saya hapus dulu ya supaya kelihatan. Maaf suaranya mungkin jadi nggak enak karena saya ini gesekan antara layar dengan pensil sehingga suaranya kasar. Oke, ini saya hapus nih. Nah, sekarang ini tabel routing di router 1 ya, router 1. Di dalamnya bisa dilihat bahwa di situ ada peta, gambaran peta. Alamat atau wilayah 192.168.10.0 itu ada di sisi mana? Oh, ada di sisi gigabit 00. Gigabit 00. Nah, ini seperti ini. Nah ini satu kedua ini di sini. Nah, gitu. Kemudian 10. Nah, 10
10 2 10 1 ya. Nah, ini adalah 10 1 2. Ini salah, ini 2 dia. Ini sebenarnya ini 10 2. Nah, ini ada salah. Jadi tolong koreksi. 2 0 itu ada di mana? Ini ya, ini harus lewat putar 2. Nah, harus lewat. Jadi next hub itu adalah jalan berikutnya kemana, via router 2, router 2 sini. Jadi itu menuju 10 1 2 0 itu ada di via router 2. Nah, kemudian ini ada default route. Kita nanti akan tahu default route. Kalau misalnya ada alamat nggak dikenal, dilarikan kemana? Dilarikan router 2. Soal nanti router 2 tahu atau tidak itu nggak peduli. Jadi ibaratnya begini. Di dalam kelas ini ada yang namanya Andreas misalnya. Saya menganggap bahwa Mas Andreas itu dia mengenal semua teman-temannya, alamatnya. Saya ingin mengirimkan paket, jadi mengirimkan buku kepada saudara Paulus misalnya. Saya nggak tahu alamatnya Paulus, tapi hanya saya tahunya bahwa asumsi saya Andreas itu ngerti semua teman-temannya, karena itu ketua kelas misalnya. Saya kirimkan, Mas Andreas, ini buku ini saya tolong sampaikan ke Paulus, ya. Nah, ingat di layer 3 itu sifatnya dia connection loss. Saya nggak peduli saat nanti buku itu nanti akan dibuang oleh Mas Andreas atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya Mas Andreas itu serba tahu, maka saya anggap sebagai default route. Default route. Default route. Nah, kemudian Andreas nerima itu. Aduh, ini dari Bapak Gani titip saya. Kirimkan ke Paulus. Padahal aku nggak tahu Paulus. Nah, Andreas berpikir bahwa di antara teman-teman saya anggap bahwa si Rudy itu adalah orang yang tahu, teman-teman yang familiar dengan teman yang lain. Nah, Rudy bagi Andreas dianggap sebagai default route, kirimkan ke Rudy. Karena Andreas kirimkan Rudy. Tolong ini kirimkan ke Paulus. Nah, Rudy terima. Wah, saya nggak kenal. Dan Rudy nggak tahu teman-teman yang lain. Mungkin Rudy orangnya introvert, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi bagi Andreas, Rudy itu adalah orang yang serba tahu. Ya, paket itu akan dibuang oleh Rudy, di drop, karena default route-nya nggak ada. Nah, itu mekanisme bagian pengiriman paket hilang, ya, hilang di jalan. Dan itu tidak peduli. Ya, nggak peduli karena itu dalam proses pengantaran. Itu layer 3 yang tadi saya sampaikan di awal tadi, ketika itu base effort tadi. Nah, itu sistemnya seperti itu, base effort dan connection loss. Yang penting paket itu dikirimkan cepat. Jadi dari saya ke Andreas cepat kirimkan Rudy nggak tahu, buang gitu aja, cepat kan, cepat hilangnya. Nah, tapi kalau saya Rudy ada default route-nya, kirimkan default route-nya, cepat, dia nggak perlu berpikir lagi ini harus lewat mana-mana saja. Nah, ini target routing, fungsi target routing, dan ini akan kita lebih perdalam lagi nanti ketika Anda berlatih konfigurasi routing protokol ya. Jadi ini gambaran global dulu saya berikan. Oke, nah di dalam tabel routing tentunya ada directly connected, yaitu bagaimana paket itu akan terhubung ke network yang terdekat. Directly connected itu adalah secara otomatis akan terbentuk. Jadi misalkan Anda belum bisa mengkonfigurasi routing protokol, tapi Anda bisa mengkonfigurasi IP address. Nanti di modul berikutnya bagaimana konfigurasi network, nanti kita bahas lagi. Ini saya kasih gambaran saja. Ketika Anda mengkonfigurasi interface, alamat interface, maka secara otomatis alamat interface itu akan tercatat di dalam tabel routing, ya. Kemudian tabel routing juga berisi remote address, ya. Remote address itu adalah alamat-alamat yang bisa terdaftar di dalam tabel routing, bisa kita entry-kan sendiri secara manual atau bisa otomatis menggunakan mekanisme routing protokol dinamis. Nah, nanti di next modul kita akan bahas. Lalu default route tadi yang kita sebutkan 000 yang dianggap tahu, ya, kita bisa tentukan jalur mana yang kira-kira ini akan lancar, jalur mana yang kira-kira ini akan serba tahu. Nah, itu bisa kita masukkan, itu default route. Nah, ini tabel routing. Oke, untuk static routing di sini, static routing ini sebenarnya
suatu mekanisme bagaimana kita membangun, kita menuliskan tabel routing secara manual. Jadi dikonfigurasi secara manual oleh kita, oleh manusia di setiap router. Jadi kita harus masukkan alamat-alamat yang belum ada di dalam tabel routing ke dalam tabel routingnya router. Nah, cara penulisannya formatnya seperti ini. Kita ketik di global konfigurasi IP root. Nah, kemudian ini adalah network address dan subnet mask yang tidak terhubung langsung. Jadi alamat network address, alamat network atau alamat jaringan yang tidak terhubung langsung, yang kita ketahui. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa ini ada alamat di router 1 yang tidak terhubung langsung, dalam artian tidak terhubung langsung dengan router 1 ya, karena kita konfigurasi di router 1. Jadi yang tidak terhubung langsung di router 1 yaitu ini kan tidak terhubung langsung karena harus melewati router 2. Nah, kemudian kalau nanti kita di router 2 ya, kita daftarkan alamat ini daftarkan di sini ya, itu kalau kita mau di router 2. Nah, alamat lain apa? Alamat lain adalah alamat internet ini. Alamat internet ini nggak tahu, banyak sekali di dunia ya. Nanti kita tuliskan betul 0000. Kalau kita tahu alamatnya ya kita tulis 0000. Subnet masknya 000 juga. Alamat internet artinya 0000 spasi 000 itu menggambarkan bahwa seluruh IP itu tergabung di situ, meringkas. Jadi itu cara kita membuat static routing. Nah, tentunya static routing ini misalkan kalau kita lihat di gambar di sini ya, saya lingkarin ya. Kita ingin membuat static routing ya, kita harus mendaftarkan IP ya, jadi supaya PC1, PC2, di sini nanti ada PC3 misalnya, PC3 itu bisa saling terhubung ya, kita harus membuat tabel routing di setiap router. Ini harus ada tabel routing. Yang kita bangun. Tabel routing. Ini juga harus kita tambahkan tabel routing. Nah, tentunya di router 1 kita harus mendaftarkan alamat-alamat yang tidak dikenali langsung oleh router 1. Router 1 udah kenal 10.01 udah kenal. Maka alamat di sini harus kita daftarkan di sini. Ya, alamat di router 3 harus kita daftarkan di sini ya, itu di router 1. Kemudian router 2 juga harus ditambahkan tabel routingnya, yaitu dengan cara kalau router 3 supaya bisa nanti menghubungkan PC2 nya kemana-mana ya, alamat di sini harus didaftarkan di sini, alamat yang ada di sini harus didaftarkan di sini router 2. Demikian pula router 3, alamat yang ada di PC2 didaftarkan di router 3, alamat yang ada di PC1 didaftarkan di router 3. Itu supaya apa? Supaya nanti PC1, 2, 3 bisa saling berkomunikasi. Nah, itu fungsi dari tabel routing. Nah, tentunya ketika kita membuat tabel routing, kita harus buat jangan sampai terjadi redundansi ya. Jadi redundansi nanti akan kacau. Nah, tabel routing ini hanya bisa kita terapkan kalau jaringannya itu kecil. Kalau routernya banyak, selebihnya ya nggak bisa, sulit ya, akan ribet. Nah, kita nanti ada mekanisme lain, yaitu dengan menggunakan dynamic routing. Nah, dynamic routing itu bagaimana? Dynamic routing itu dynamic routing itu mekanisme protokol di mana router akan membangun tabel routingnya sendiri ya. Jadi tabel routingnya akan dibangun sendiri. Kemudian ketika ada jalur yang putus, dia juga akan mengupdate isinya secara otomatis, akan diupdate. Fungsi dari dynamic routing juga dia akan memilihkan choose the best part of the destination. Dia mencarikan jalur yang terbaik. Nah, tentunya
protokol dynamic routing ada banyak. Nah, tentunya antar protokol dynamic routing itu bisa berbeda-beda bagaimana mencari jalur yang terbaik. Jadi contohnya begini, ada orang misalkan orang yang beraliran bahwa jalur yang terpendek itu jalur yang terbaik itu adalah jalur yang terpendek. Anda dari Jogja mau ke Wonogiri, jalur terpendeknya kemana? Lewat mana? Jalur terpendeknya lewat Wonosari, jalur selatan. Itu jalur terpendek. Tapi ada orang lain yang mengatakan bahwa jalur Jogja Wonogiri itu paling gampang itu kalau lewat Solo, lewat Klaten, dan lewat jalur tengah. Nah, itulah perbedaan-perbedaan mengenai pandangan-pandangan. Di dalam dynamic routing pun juga ada perbedaan bagaimana dari satu titik ke titik yang lain, jalur yang terbaik itu versinya siapa. Itu nanti akan kita bahas ketika Anda belajar mengenai routing protokol. Nah, itu mengenai dynamic routing. Oke, kalian dan video IP versi 4 routing tabel bisa Anda lihat di video di cisco.com. Nah, di video tersebut nanti Anda juga akan melihat ini tampilan. Jadi apa yang ada di layar ini adalah tampilan tabel routing yang ada di router. Ini di router 1 kebetulan ya, ini router 1. Nah, apa yang perlu Anda lihat di situ? Yang di atasnya dari keterangan saja. Ini adalah keterangan, kejelasan ya. Nah, ini ada tabel routingnya, tabel routing di sini, ini tabel routingnya, ya. Nah, di sini terlihat ada S bintang 0000. Ini adalah default route. Jadi untuk mengantisipasi alat-alat yang diketahui, biasanya default route itu ditambahkan kalau terhubung internet. Jadi Anda lihat kalau terhubung internet, jadi di router 1 ini kalau mau internet dia harus lewat alamatnya ini, ya, dia ada alamatnya ini, ya ini, ya, ada ini, gigabit 001. Nah, 01. Nah, ini default route. Jadi untuk kalau mau internet dia larikan ke situ, ya. Betul. Kemudian ada OSPF, berarti OSPF ada satu ya. OSPF ini adalah routing protokol dinamik, ya. OSPF di sini ada OSPF ya, ini OSPF. Ini adalah tulisan di situ, jadi angka di sini. Ini yang memasukkan adalah protokol. Ini mekanisme ini muncul karena mekanisme routing dinamik OSPF, ya, Open Setup First, ya. Jadi ada OSPF, nanti juga ada EGRP, kemudian ada RIP dan sebagainya, itu akan Anda pelajari lebih jauh. Kemudian ada C directly connected. Itu alamat itu muncul karena kita konfigurasi interface terhubung langsung, yaitu connected. Nah, itu pattern ini kita akan perdalam lagi nanti kita pelajari routing protokol. Oke, kita selesai untuk modul 6 ini. Ya, semula kita akan berencana untuk lanjutkan ke ICMP ya. ICMP saya kira kita masih ada satu kali pertemuan lagi sebelum UTS. Itu kita akan kerjakan, kita akan membahas mengenai ICMP modul 9. Jadi syarat saja untuk pertemuan saat ini kita hanya modul ini saja, jadi modul ini saja. Sedangkan untuk ICMP jadi modul 8 ya, modul 9 nanti kita akan bahas minggu depan. Jadi modul 8 saja. Jadi untuk minggu ini karena modulnya ICMP, silahkan Anda coba pelajari sendiri dulu. Itu hanya melihat caranya, kemudian nanti minggu depan saya jelaskan teorinya. Jadi kita balik. Jadi untuk pengerjaannya bisa 2 minggu berarti ya. Jadi minggu depan untuk ICMP. Jadi untuk modul 8 ini memang tidak ada
praktikumnya. Ini hanya teori saja. Jadi saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Jadi Anda silahkan Anda baca ulang modulnya, kemudian tolong di minggu ini Anda juga baca modul 9 ICMP, karena praktikumnya minggu ini adalah ICMP. Jadi meskipun bisa terangkan, tolonglah Anda pelajari, coba Anda pelajari belajar sambil melakukan praktikum, ya, akan lebih mudah mana Anda di tes teori dulu baru praktikum, atau Anda sambil menyelam minum air, gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Semoga Anda tetap sehat dan Anda juga bisa kesehatan. Tuhan berkati. Salam.